Software 2022. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul secara online dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepadanya kita selaku umatnya yang taat hingga akhir zaman. Amin. Sebelumnya, kami Ayu Hatimah Sofari yang akan membantu jalannya ke hari. Untuk susunan acara akan lalui dalam kesempatan kali ini yaitu pertama ada pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, laporan ketua pelaksana, sambutan ketua Himaptika, sambutan ketua jurusan pendidikan matematika, penyampaian materi, doa, dan tutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan ucapan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kegiatan kajian software kali ini, software Maple. Software ini digunakan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Nah, sebelum menginjak pada acara inti, ada pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh padanya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabak sayyi'atin fanafsik wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Wa yaquluna ta'atun fa idza baraju min indika bayyat ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu illa ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitun ya ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu tabtumus syaitan syaitana illa qalila. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minina 'asallahu ayyukaffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'saw wa asyaddu tankila. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rani yang sudah memimpin untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk selanjutnya adalah laporan Ketua Pelaksana kepada Edix Muhammad Lijar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Matematika, yang saya hormati Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika, yang saya hormati Bapak Satya Santika Magister Pendidikan selaku pemateri dari kajian software 2022. Yang saya hormati Ketua Himaptika beserta jajarannya serta panitia dan peserta kajian software 2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan kajian Sofir 2022. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Kajian Sofir 2022 mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir dan peserta yang mendaftar pada kegiatan kajian Sofir kali ini. Kajian software merupakan ruang diskusi mengenai software matematika yang sebelumnya sudah diajukan oleh mahasiswa pendidikan matematika dan pemateri berasal dari dosen pendidikan matematika. Adapun untuk tema kegiatan kali ini yaitu optimalisasi penggunaan software matematika sebagai penunjang perkuliahan. Nah, selain itu, tujuan menyelenggarakan kajian software ini adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa pendidikan matematika mengenai software Maple. Nah, diharapkan dengan adanya kegiatan kajian software 2022 ini, peserta dapat memahami dan mendalami software matematika yaitu Maple, sehingga para peserta dapat mengaplikasikan penggunaan software matematika ini pada saat perkuliahan berlangsung. Nah, kegiatan ini diikuti oleh 55 peserta dengan harapan saya setelah mengikuti kegiatan kali ini, seluruh peserta dapat menambahkan relasi dan pengetahuannya mengenai software Maple, sehingga para peserta dapat mengaplikasikannya pada saat perkuliahan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana. Untuk selanjutnya, sambutan Ketua Himaptika 2022 kepada Miftah Farid, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang saat ini diwakili Ibu Sekretaris Jurusan, Ibu Pepi Apiati yang Magister Pendidikan, yang saya hormati Bapak Pemateri Kajian Software 2022, Bapak Satya Santiga, Magister Pendidikan, yang saya hormati Ketua Badan Pengawas Organisasi Himaptika 2022, serta jajarannya, yang saya hormati jajaran Panitia Kajian Software Himaptika 2022, serta 2020 yang saya banggakan. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini adalah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ruang maya untuk melaksanakan kegiatan kajian software 2022. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad, kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya, kajian software ini merupakan salah satu kegiatan yang kami laksanakan untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa matematika yang ada di bidang teknologi salah satunya. Dan kita ketahui bersama bahwa penggunaan teknologi pada masa ini sangat diperlukan, dan pada kajian software lalu kita mengkaji software GeoGebra, dan pada kajian software ini kita mengkaji mengenai Maple, dan semoga dari kegiatan kajian software ini dapat muncul bibit-bibit matematika muda yang melek akan perubahan zaman di bidang teknologi sehingga dapat merevolusi pembelajaran matematika dari yang tradisional menjadi modern seperti menggunakan beberapa software pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak dan juga hadirin semuanya. Semoga dapat mengikuti kegiatan ini dengan lancar tanpa kekurangan satu apapun. Ditutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Himaptika 2022. Untuk selanjutnya ada sambutan Ketua Jurusan Pendidikan Matematika yang akan diwakilkan oleh Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika kepada Ibu Pepi Apiati MPD. Saya persilahkan. Terima kasih kepada waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad ala alihi ajmain. Selamat siang kepada mahasiswa semuanya, Bapak Ibu yang hadir juga ada ya di Zoom ini. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul
dalam keadaan sehat walafiat. Tapi saya kalau melihat tampilan Ibu di ini kenapa jadi berkumis ya? Jadi aneh ketika Ibu melihat ini aplikasinya datang dari mana gitu ya. Ya, selawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga selamat. Nah, ada ganggu tadi Ibu lagi berbicara jadi hilang konsentrasi karena tiba kumis ya di Ibu. Ya, semoga risalah Islam rahmatan lil alamin akan bisa kita teruskan perjuangannya. Bapak Ketua Jurusan yang saya hormati yang pada saat ini tidak bisa hadir ya di tengah-tengah kita karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan berbentrokan dengan PPG. Ada acara online PPG juga mengajar di PPG, jadi tidak bisa hadir dalam kesempatan. Ya, Miftah Faris, Ketua Himaptika di jurusan Pendidikan Matematika. Di sini ketuanya adalah Edik ya, Edik Muhammad Lijar, Ketua Pelaksana Kegiatan dan untuk acara ini. Dan mahasiswa semua di jurusan Pendidikan Matematika yang Ibu banggakan. Kemudian ada Pak Satya Santika sebagai pemateri. Terima kasih Pak Satya sudah hadir dan berkenan meluangkan waktu untuk memenuhi undangan Himayah untuk menyelenggarakan acara ini. Dan mungkin di sini ada Bapak Ibu dosen mungkin yang meluangkan waktu berkesempatan untuk bisa hadir. Selamat siang, selamat bergabung. Terima kasih untuk meluangkan. Di sini Ibu mewakili Bapak Ketua Jurusan Pak Haji Edi mengucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa terutama panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan tadi dinyatakan oleh Ketua Penyelenggara bahwa yang mengikuti kegiatan ini hanya 55 peserta saja gitu ya. Dan itu tidak dijelaskan 55 peserta itu apakah mahasiswa yang terpilih oleh Hima yang ikut, mahasiswa baru tidak mungkin ya, kalau mahasiswa baru itu kan jumlahnya juga sangat banyak, ada 138. Nah, kalau ini 55 peserta, entah siapa itu jadi akhirnya ya, tadi tidak terlaporkan dengan jelas dan tidak terdengar siapa yang mengikutinya. Yang pasti memang di sini adalah mungkin mahasiswa pendidikan matematika ya semuanya. Tema dari kegiatan ini adalah tadi itu optimalisasi penggunaan software matematika sebagai penunjang perkuliahan. Ya, semoga di sini bisa dikaji sebuah software di mana software tersebut bisa membantu mahasiswa semua di dalam menyelesaikan perkuliahan seperti pada temanya sendiri ya. Kemampuan untuk menggunakan beragam perangkat lunak ini memang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa ya agar dapat melakukan pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuannya dengan lebih baik. Jadi kalau sekarang tidak menguasai software bagaimana kata dunia gitu ya. Nah, sekarang ada Pak Satya dan sudah berkompeten di bidangnya ya. Pak Satya sudah beberapa banyak sertifikat yang Pak Satya peroleh untuk bisa berbagi ilmu tentang software ini dan kita tidak usah mencari jauh ya keluar untuk bisa mencari pemateri yang bisa menjelaskan atau memberikan tambahan materi teori tentang software ini. Di kita sudah memiliki Pak Satya yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan lebih ya, bertanya banyak kepada Pak Satya, dan Pak Satya dosen di jurusan pendidikan matematika sendiri sehingga Anda bisa lebih terbuka tanpa sungkan untuk bertanya gitu ya. Nah, harapan Ibu dari kegiatan ini nanti akan lahir mahasiswa-mahasiswa yang handal secara teknologi ya, memanfaatkan teknologi, mengoptimalkan software untuk membantu kegiatan perkuliahan.
mungkin sudah sudah diungkapkan oleh pembawa acara bahwa software mana yang akan coba didalami karena begitu banyaknya mungkin ya untuk software-software ini. Ya, mungkin di sini Ibu sekaligus untuk membuka ya acara ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, hambaan yang berarti ya kalau masalah sinyal dan masalah keluar masuk Zoom mungkin itu suatu hal yang umum, mungkin itu sudah biasa dan semoga lancar di sini, tidak terkendala yang membuat fatal kegiatan ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kajian software 2002 dengan tema optimalisasi penggunaan software matematika sebagai penunjang perkuliahan saya nyatakan dibuka. Sebelum mengakhiri, mungkin biasa ada pantun dulu ya. Jalan-jalan bersama kawan bermain-main. Ikutilah perkembangan teknologi agar tak tertinggal negara lain. Satu lagi, ya. Mana ya? Menimba air di perigi. Oh ya, perigi ya. Menimba air di perigi, dibawa pulang dengan periuk. Secanggih apapun teknologi, jangan pernah nurani takluk. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Sekian, mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan, itu yang bisa Ibu semuanya berjalan lancar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Pepi Apiati MPD. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Namun sebelum itu kita sapa terlebih dahulu pemateri kita saat ini. Assalamualaikum Pak Satya, apakah sudah ada di room? Waalaikumsalam, hadir. Baik, Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hai, Baik. terima kasih. Kabar semuanya bagaimana? Alhamdulillah, Pak. Baik, bagaimana Bapak, apakah sudah siap untuk menyampaikan pematerian kali ini mengenai software Maple? Ya, siap ya. Silakan. Siap, Bapak. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Satya Santika terlebih dahulu. Kepada operator boleh dibantu. Nah, baik, di sini sudah muncul ya untuk CV dari Bapak Satya. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, untuk identitas. Nama lengkap beliau adalah Bapak Satya Santika SPD MPD. Nah, beliau bisa dihubungi melalui email dan juga nomor WA yang sudah tertera. Nah, beliau berdomisili di Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Oke, untuk pendidikan, beliau menempuh S1 di Universitas Siliwangi dengan jurusan Pendidikan Matematika. Nah, beliau juga menempuh S2 di Universitas Pasundan dengan jurusan Pendidikan Matematika. Untuk sekarang, beliau sedang mengembangkan karirnya di bidang pemrograman. Nah, selanjutnya ada pengalaman kerja dari beliau. Beliau merupakan dosen di Universitas Siliwangi sejak tahun 2014 dan juga pernah menjadi dosen di Stikes PTH Tasikmalaya pada 2014 dan juga 2015. Nah, teman-teman boleh dilihat ya untuk pengalaman mengajar beliau. Nah, oke, untuk selanjutnya beliau juga pernah menjadi asesor PPG Prajabatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, lalu ada tim data PLPG dan PLP Unsil, lalu ada editor JP3M, dan juga Pokja Unit Layanan Pengadaan Pejabat Pembuatan Komitmen Tim Peneliti Kontrak. Oke, nah untuk selanjutnya ada kemampuan yang beliau kuasai di berbagai bidang. Nah, khususnya ada di bidang teknologi, beliau mendapatkan sertifikat internasional untuk Internet dan Core Computing Certification. Lalu beliau juga menguasai programming dengan menguasai berbagai bahasa komputer. Nah, selanjutnya beliau juga mahir dalam software-software Office, baik itu multimedia dan juga data analis.
Nah, untuk riset dan publikasi sangat banyak sekali ya teman-teman. Nah, untuk yang terbaru yaitu ada pengembangan simulator pengajaran konsep matematika berbantuan Geometer Sketchpad. Nah, mungkin untuk terakhir ya ada produk atau aplikasi yang pernah dibuat oleh beliau, yaitu salah satunya ada sistem PLP pada tahun 2020. Nah, baik. Mungkin itu ya perkenalan singkat pemateri kita kali ini. Untuk selanjutnya, mohon izin Bapak, untuk pematerian kali ini akan ada 90 menit, dan untuk teknisnya bisa interaktif saja. Begitu. Saya serahkan kepada Bapak Satya Santika SPD MPD. Kepada Bapak saya silahkan. Baik. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Suara saya terdengar jelas? Terdengar Bapak. Oke, penting terdengar ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk undangan yang sudah diberikan. Jauh-jauh hari sudah didiskusikan terlebih dahulu mengenai apa yang diminta ini ya. Namun sebelum dimulai, ada baiknya pertama doanya sudah umum ya. Robbi zidni ilman, warzuqni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, mudah-mudahan dengan doa tersebut, ini tidak mubazir ya. Beres dari sini tidak mubazir. Oke. Baik, Ibu Sekretaris Jurusan yang saya hormati, kemudian barangkali ada dosen yang ikut ya, kemudian pengurus Himaptika, BPO, dan juga teman-teman yang sudah antusias ingin mengikuti kegiatan dari kajian software 2002 ini. Mari kita manfaatkan 90 menit ke depan untuk proses. Saya kira hari ini untuk 90 menit saya kira tidak kurang banyak gitu ya. Apalagi ngobrolnya Apple gitu. Ya. Anda bisa buka sendiri di Apple-nya, sekalinya dibuka itu fasilitas sudah bejibun gitu. Dan 90 menit paling dapat berapa gitu betulnya. Oleh sebab itu, saya akan mulai dari satu hal yang dasar, dan ini dipastikan akan berefek. Ya. Apa itu? Mari kita kenali perilaku dari software ini. Itu kuncinya. Oke. Sebelumnya izin, saya ingin menampilkan slide presentasi dulu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sudah tampil. Oke. Ya. Oke, tema kita hari ini adalah optimalisasi penggunaan software matematika sebagai penunjang perkuliahan. Tapi sama sekali tidak menyinggung Maple di dalamnya ya. Ini kenapa panitia ngambil judulnya begini gitu. Oke, jadi bilangnya mau Maple tapi ini cuma software matematika gitu ya. Oleh sebab itu saya mau pukul rata dulu apa yang dilakukan gitu ya. Sebab seandainya memang Anda mau menguasai, katakanlah begitu ya, menguasai software matematika, terutama Maple, obrolan kita hari ini, maka langkah apa yang pertama harus dilakukan? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh diri masing-masing. Gitu. Tapi mari kita cari tahu jawabannya dengan beberapa yang bisa saya berikan. Ya. Baik. Pertama, saya ingin ini dulu, atau mungkin slideshow ya. Oke. Besar banget. Oke. Baik, saya mau bicara tentang rasionalisasi penggunaan media pembelajaran. Bagaimanapun, Maple yang kita bicarakan hari ini adalah salah satu bentuk dari media pembelajaran. Anda harus paham,
Ya, Anda belajar di sini, ya kan? Saya belajar, Anda belajar, siapapun belajar gitu. Tapi ada karakter tertentu yang perlu dipahami. Ya. Dalam teori komunikasi yang namanya apa? Eh, yang namanya sumber belajar ini, ya, apapun itu, katakanlah dalam hal ini mata pelajaran Anda, gitu. Nah, ini disampaikan melalui teori yang akan Anda. Dan ada satu lagi syaratnya, efek hampa, gitu ya. Ini makanya saya mulai dari doa di awal gitu kan, supaya ininya nampak nanti. Gitu. Membantu supaya ininya nampak. Kemudian ada teori informasi, melalui proses informasi, bahwasanya media ini membantu pada saat proses menerima, ya, kemudian menyimpan dan mengungkapkan kembali. Ini teori informasi. Saya langsung saja sebut ya. Satu lagi ada teori kerucut pengalaman, ini yang terkenal, di mana di dalamnya ada sederetan aktivitas, ya, yang namanya kerucut, semakin atas semakin mengecil sampai batasan tak hingga gitu ya. Kita sebut karena tak tahu batasnya di mana. Nah, ini bisa diukur masing-masing dalam satu konteks. Anda bisa merespon itu apa? Oke. Nah, apakah sudah mulai bisa ke ranahnya ini verbal simbol? Jadi melalui simbol-simbol verbal, bukan visual saja, simbol verbal. Oke, bukan hanya sekedar nih, tapi ada clue nih. Kalau dikasih clue, langsung connect gitu ya. Ini sudah tahapan belajar ataupun tahapan pengalaman yang paling tinggi. Nah, media itu di mana? Biasanya media ada di ranah yang sini. Makin bawah, makin bawah, makin Anda lakukan ranahnya di sini. Jadi Anda harus mengalami secara langsung supaya bisa belajar mengenali minimalnya itu. Oke, mungkin sampai ke ranahnya verbal simbol. Jadi dengan clue-clue tertentu Anda sudah bisa paham gitu. Tapi giliran ini Anda harus terjun ke bawah. Dan ini jangan gengsi ya. Jangan gengsi gitu. Kalau mengenal software yang baru itu ya wajar. Nah, saya sendiri pun kalau tadi diceritakan di kurikulum vitae-nya ada ini, ya pada awalnya sama seperti Anda, terjun dulu gitu. Saya harus mengalami langsung dulu. Pada akhirnya ketika sampai suatu ketika seseorang membicarakan tentang clue-clue tertentu, yang ngerti sendiri gitu, ujung-ujungnya di sini. Gitu ya. Baik, selanjutnya media ini berfungsi di beberapa hal ya, dalam pembelajaran itu. Di antaranya semantik, kontemplatif, fiksatif, distributif, sosiokultural, psikologis. Gitu. Ini sangat ini versi lengkapnya gitu kan. Ini versi lengkapnya. Dan yang paling mumpuni adalah yang ini lah. Anda harus paham bahwa media pembelajaran itu memiliki fungsi semantik, yaitu dia akan menyampaikan ide yang sifatnya abstrak itu dibuat konkret. Intinya begitu. Oke. Nah, yang sisanya adalah turunan-turunannya ya, keterbatasan ruang dan waktu misalnya, dan seterusnya. Oke. Nah, perlu dipahami bersama. Nah, ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Ketika belajar melalui komputer ini, ternyata faktor kecepatannya itu bergantung pada 5 hal ini. Tuh. Yang pertama dan paling utama adalah literasi teknologi informasinya. Sudah sejauh mana Anda menguasai ini? Literasi teknologi informasi. Ya. Saya sampai mengejar ke levelnya internasional yang tadi Internet and Core Computing Certification, artinya seberapa jauh adaptasi saya yang bisa saya lakukan terhadap teknologi komputer dan internet gitu ya, secara internasional. Di sana kalau boleh diceritakan ujiannya itu
seputar bagaimana menangani masalah dengan Microsoft Office, satu ya. Kemudian bagaimana mengenali sistem, hardware, software, gitu ya. Kemudian satu lagi tuh yang fundamental tuh kayak application, kayak social living sosial kalau nggak salah namanya. Jadi bagaimana cara berinteraksi dengan melalui internet gitu. Jadi bagaimana menggunakan service sejenis WhatsApp, Skype, email gitu. Nah, seberapa jauh Anda sudah bisa mengenali atau apa yang menyikapi teknologi itu? Nah, itu diukur gitu. Sampai dikeluarkan sebuah sertifikasi sejenis itu. Jadi kalau Anda lihat di sana sertifikasinya bentuknya itu ada barcode-nya dan bisa dicek ke website resminya gitu ya, di Sertiport, apa saja yang diperlukan gitu. Nah, rata-rata perusahaan dunia itu yang pertama dilihat itu kemampuan itunya dulu. Bahkan terakhir saya lihat ada lowongan di bank apa gitu ya, dalamnya itu gitu, apapun jurusannya, ya, apapun jurusannya, kemampuannya yang dilihat pertama itu adalah tingkat literasi teknologinya, gitu, literasi digitalnya. Ini menarik. Nah, ini semuanya juga jadi PR untuk semuanya ya intinya itu. Bagaimana kebutuhan ataupun prioritas akan peningkatan literasi teknologi informasi ini harus kita upayakan, gitu ya. Oke, yang pertama itu. Kemudian kaitannya dengan Maple sendiri yang pada hari ini kita bicarakan, ternyata tingkat literasi di sini itu bukan hanya bergantung pada Anda tahu Maple, bukan hanya sekedar tahu Pak, ini kan. Tapi ingat, Maple ini anggaplah sebuah lingkungan, ya, lingkungan atau ekosistem boleh, ya, di mana ada prasyarat sebelum Anda masuk ke lingkungan tersebut. Salah satu yang paling terlupakan biasanya ya, terlupakan bukan tapi gitu kan, tidak sengaja. Kalau berarti disengaja dilupakan. Terlupakan adalah Anda harus paham dengan situasi ataupun kondisi hardware Anda. Sebab mau tidak mau, suka tidak suka, ngobrol Maple ini ya, dia kan menggunakan kemampuan hardware komputernya gitu ya. Seberapa mentok lah saya sebut gitu. Seberapa mentok kemampuan komputernya masing-masing, nah itu tentu bergantung pada komputernya ya. Nah, Anda bisa lihat nanti bedanya 2 GB RAM-nya, kemudian 4 GB, 8 GB, 16 GB kelihatan gitu. Nah, selain itu juga kapasitas itu kapasitas memori. Belum nanti kita lihat bagaimana kemampuan dari CPU-nya gitu ya. Oke. Nah, dengan mempertimbangkan itu, Anda diuji nih tingkat literasinya. Intinya sih begitu. Ya. Oke. Kemudian nanti gaya belajarnya bagaimana ya? Apakah Anda aktif, reaktif gitu ya? Atau bagaimana nih gitu. Itu bergantung kecepatannya ya. Kemudian ada gaya berpikir abstrak, semi abstrak gitu ya. Atau masih konkret gitu. Kemudian nanti percuma dong sekarang tahu tapi jarang latihan gitu ya, jarang dipakai. Jadi intinya tidak terbiasa juga gitu. Terus satu lagi tingkat intuisi. Nah ini, oke, ini akan saya tunjukkan nanti. Jadi selain yang pertama, nanti saya akan tunjukkan yang kelima. Kalau ini bisa diasah seiring berjalannya waktu. Ini bisa diupayakan, tapi tidak dengan ini. Ini harus pakai trik, gitu ya. Kalau ini tinggal baca, oke, tinggal baca, tinggal ya peroleh. Tahu sendiri ya, internet serba tahu lah. Ini nanti berjalannya waktu, tinggal dipoles, tapi yang ini, ya, ini harus ada triknya, harus tahu triknya. Ya. Baik, selanjutnya, sebentar. Oke. Baik, selanjutnya, saya sudah berdiskusi dengan panitia ya, terutama dengan ediknya sendiri.
mengenai analisa kebutuhan. Saya diberikan satu file eh, sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa tentang penggunaan software ini. Dan hasilnya kan seperti ini, gitu ya. Saya simpulkan begini, gitu. Jadi huruf ataupun karakter yang paling besar itu yang paling banyak disoroti, gitu. Oke. Namun Anda ada yang ini enggak? Ada yang nyadar nggak? Sebetulnya apa yang Anda perlukan gitu, bukan vektornya. Kalau menurut saya bukan itu, bukan soalnya, bukan. Ini yang saya sebut tadi ya. Eh, nomor 5 itu ya, daya intuisi. Ini ditentukan dengan Anda melihat fenomena gambar ini di sini. Dan kalau A, saya iseng-iseng ya, saya iseng-iseng shape-nya A gitu. Cuman Anda tolong fokus ke bagian huruf kata-kata di sini ya. Ini yang banyak muncul ketika kemarin sudah disodorkan. Mungkin salah satu di antaranya juga teman-teman ya ngisi gitu kan. Nah, kelihatan nih paling banyak soal, kemudian vektor. Maka saya curiga di sini yang ngisi mahasiswa analisis vektor gitu kan banyak. Mahasiswa yang kesulitan memecahkan masalah analisis vektor. Dikasih soal-soal, ya gimana sih kalau di Maple gitu ya. Jadi muncul idenya begitu. Ada lagi yang menggunakan software gitu ya. Matematik ya pemecahan masalah, misalkan memecahkan masalah ada. Terseliplah di sini Maple gitu. Entah dari mana Anda tahu ada software namanya Maple. Gitu. Kalau di semester berapa Pak Depi dengan Pak Redi itu? Itu kan menggunakan Maple-nya beneran, menggunakan Maple untuk pengajaran. Gitu. Nah, eh, namun tiba-tiba keluar Maple-nya sendiri, gitu kan? Dari apa? Gitu. Emang bener Maple ini yang Anda butuhkan gitu untuk Untuk memecahkan soal? Itu pertanyaan inti saya. Emang bener Maple ini? Gitu. Nah, sehingga teman-teman panitia juga langsung mengeluarkan, oke, langsung cara kerja Maple, pemecahan soal matematik. Jenis yang bisa dipecahkan menggunakan software Maple, gitu kan. Langsung digeneralisasi seperti itu, gitu. Ya, termasuk tata cara, langsung di sini ada soal vektor, gitu ya. Wah, nih, bahaya nih ya. Jadi kalau semuanya sudah terampil, harapannya kan itu. Kalau sudah terampil dengan Maple-nya, kemungkinan besar saya bisa menyelesaikan soal vektor bagaimanapun keluarnya. Gitu. Oke, itu harapan yang bisa saya yang namanya juga harapan ya. Nah, tapi kita lihat realitanya. Maple ini adalah sistem aljabar komputer. Oke, artinya memiliki kemampuan untuk menangani objek matematika semacam fungsi, grafik, persamaan, ya, dan lainnya ya, banyak nih. Kemudian melakukan operasi canggih pada objek-objek ini, membedakan, mengintegrasikan, gitu kan. Ada fungsi di dalam fungsi, ada fungsi komposisi, gitu kan. Nah, ada menyelesaikan persamaan, gitu. Membuat diagram, menurunkan, ya. Sangat mudah. Tapi yang perlu dipahami bersama, saya berbicara tentang yang nomor 5 tadi, daya intuisi. Yang perlu dipahami bersama adalah Maple diciptakan bukan untuk memecahkan ataupun menyelesaikan soal matematika. Itu kata kuncinya. Untuk pemodelan matematika banyak itu. Di mana hasil pemodelannya ini dipakai untuk keperluan-keperluan seperti bidang teknik, misalkan ya, bidang akuntansi, gitu. Yang levelnya itu sudah memecahkan masalah real world problem, masalah nyata di dunia. Tapi bukan berarti ini tidak bisa menyelesaikan ini, tapi
saya sih jangan terlalu berharap gitu ya dengan software-software seperti ini, apalagi ada yang meminta begini, saya ingin melihat bagaimana Maple mengerjakan soal ini. Itu salah besar gitu. Karena Maple software manapun saya kira ya didesainnya itu bukan untuk step by step gitu, bukan. Tapi kita punya masanya tuh ya. Kayak kalau di teknik tuh kayak sipil misalkan sipil ya cara membangun jembatan gitu kan, bagaimana daya ungkitnya, daya topangnya gitu kan. Dan kalau Anda belajar kalkulus 1, 2, 3 masih sebatas ya cuma ngitung aja gitu ya. Tapi bagi mereka itu sangat kerasa. Nah, Maple ini anggaplah sebagai kalkulatornya. Mereka nggak peduli dengan prosesnya seperti apa gitu. Nggak peduli. Nah, kalau di matematika ini sebuah risiko. Matematika di sini, apalagi pendidikan matematika, kita tidak hanya bicara tentang hasil. Yang kita bicarakan prosesnya juga. Atau mungkin ada yang lebih dikenal dengan cara berpikir matematika. Logisnya seperti apa gitu. Kenapa Anda diajarkan di kalkulus itu cara menurunkannya itu begini? Di teknik nggak diajarkan. Yang penting hasilnya ada gitu. Oh, turunannya tuh begini. Bahkan mungkin turunan juga nggak tahu mereka seperti apa. Gitu ya. Tidak begitu jelas, tidak terlalu diperdalam gitu. Kalau kita sekali lagi ya sebetulnya cara untuk menyelesaikan. Ingat cara ya. Dan sekali lagi jangan berharap Maple ini bisa memenuhi keinginan Anda gitu. Tapi memang ada fasilitas di Maple di mana dia menyediakan sebuah tutorial step by step, tapi tidak untuk semuanya. Saya pernah nyoba, nanti saya tunjukkan ya. Ada tentang Gauss Gauss Jordan atau Gauss apa nih yang dulu ya. Nah, di mana kita ada persamaan 3 variabel gitu ya. Kemudian dicari x, y, z-nya gitu ya. Nah, di dalamnya 5 hingga gitu, itu juga dilakukan gitu. Tapi untuk kasus-kasus tertentu yang sudah diprogram. Ingat kata kuncinya adalah sudah diprogram. Gitu. Nah, ini tentu bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan ya, di mana kita ini diwajibkan mengenali bagaimana langkah dari setiap pemecahan soalnya. Sementara Maple, dia kalkulator yang sebetulnya penggunanya itu tidak terlalu peduli dengan langkah, yang penting hasilnya begini. Tujuannya utamanya adalah menyelesaikan persamaan, ya, mempercepat pekerjaan, gitu. Oke. Nah, tapi kalau Anda mau belajar Maple, ya, tujuannya bukan untuk melihat step by step-nya, tapi melihat atau membandingkan hasil pekerjaan manual dengan pekerjaan komputer, itu sah. Atau Anda ingin membuat soal-soal yang bervariasi, itu juga sah. Atau Anda ingin membuat ataupun membuat soal yang open-ended, di mana banyak kemungkinan jawaban yang benar, gitu ya. Anda siapkan dulu bahan-bahannya dan diuji dulu di Maple. Itu juga benar. Oke. Tapi kalau tujuannya misal ini mah ada yang tujuannya seperti ini. Ini yang salah ya menurut saya nih. Berharap Maple ini bisa menunjukkan langkah-langkah ketika soal saya masukkan ke sana, muncullah langkah-langkahnya. Ya pada intinya, misalkan saya malas untuk menuliskan bagaimana cara integral lipat 2, misalkan ya. Integral lipat 2 dijalankan gitu. Yang penting tinggal ya kopas aja gitu ya, pakai tulisan tangan gitu. Nah, bukan seperti itulah yang jelas ya. Saya kira software manapun tujuannya sama. Jadi untuk mempercepat proses perhitungan tanpa mempedulikan prosesnya gitu.
Jadi kita tidak mempedulikan prosesnya, yang penting prosesnya ada dan selesai, supaya mempercepat, gitu ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Dan ketika berbicara tentang panduan, ini Maple ini kan dari MapleShop ya, mapleshop.com. Nah, ada trainingnya dulu, sederhana banget trainingnya, di mana mereka membicarakan tentang fundamental guide. Kenapa harus, bagaimana cara membuat variabel, mengisi variabel, mengeluarkan hasil. Jika hasilnya bilangan eh, bilangan apa disebutnya ya, rasional. Nah, bilangan rasional. Mau berapa digit, gitu ya. Nah, paling itu yang dibicarakan secara umum. Oke. Saya sebut itu sebagai perilaku softwarenya. Ya, Anda harus paham dengan perilaku tersebut. Gitu. Terus, untuk worksheet-nya sendiri, lembar kerjanya, ini saya temukan di beberapa website, diantaranya begini ya. Nanti saya coba share slide ini ke Anda semua, supaya bisa klik sama-sama klik di sini ya. Beberapa worksheet untuk latihan-latihan, ini sebetulnya ada di sini. Gitu ya. Jadi kalau Anda kebetulan bermain di kalkulus, urusan integral, nanti ada latihan integral di beberapa website-nya ini. Gitu ya. Oke, yang saya gunakan adalah Maple versi 18. Oke, sekarang mungkin versinya lebih, ada yang 19 mungkin, ya, atau 20 mungkin. Saya kurang update juga karena terus terang, ini hanya sekedar mengenal, ya. Kalau saya gitu, hanya sekedar mengenal, tapi sekalinya dibutuhkan, nah, saya pelajari karena tingkat intuisinya sudah lumayan tinggi ya, jadi nggak lama gitu mempelajari ulangnya. Nah, oleh sebab itu, saya sarankan Anda asah dulu tingkat intuisinya, ya, daya intuisinya. Jadi, ketemu software apapun, rasanya akan tetap sama, gitu. Sama seperti gini aja, Anda dikasih pulpen dengan merek manapun, nulisnya kan tetap sama gitu. Rasanya kan seperti itu. Atau Anda bagi yang punya SIM C, nah Anda diberikan kesempatan naik motor apapun, kan gitu kan, majunya gitu, gasnya kan tuasnya di kanan gitu. Semuanya jadi tahu. Kalau Matic, remnya di tangan gitu ya. Ya kayak gitulah. Perasaan saya kalau main software tuh kayak gitu. Gitu. Itu kalau kalau bagi saya itu apa namanya? Rasa ketika perasaan ketika tingkat intuisinya sudah matang gitu ya. Saya sebut begitu aja. Baik, oke, Maple 18. Kemudian tampilannya kurang lebih nanti seperti ini ya. Yang ingin saya tunjukkan beberapa hal ini seperti inilah. So, di mana ranahnya matematika di sini? Pendidikan matematika. Yang notabene harus mengajarkan step by step. Ini yang bisa mereka lakukan. Maple lakukan. Dan rata-rata ini yang dipakai untuk ya proses engineering gitu ya, teknik. Oke, teknik elektro sinyal kan. Ini di lab, kan. Kemudian oke, boleh lah ini ya, linear algebra gitu. Tuh finance ada. Oke. Terus apa nih? Fitting. Nah, ini nyambung ke statistika di sini. Nah, tapi rata-rata sekali lagi yang jika saya lihat fasilitas-fasilitas ini, Maple itu sekali lagi disiapkan untuk menangani real world problem. Jadi masalah nyata di dunia, para engineer, para ilmuwan itu menggunakan kalkulator yang sudah matang seperti ini. Saya sebut ya kalkulator. Sebab memang fungsinya seperti itu. Ya. Bagi saya kalau Anda memakai ini, ya overkill sebetulnya gitu ya. Jadi kalau tujuannya bukan untuk mencari digit ke-15 misalkan gitu ya, hasil perhitungan dari pi, ya rasanya biasa-biasa aja gitu. Jadi pemakaiannya biasa gitu. Kalau tujuannya bukan untuk itu, misalkan mau cari natural number yang bilangan E itu, saya mau cek dong digit sampai 50.
Nah, ini bisa di Excel kan nggak bisa, digitnya cuma 16 gitu. Saya lihat selnya begitu. Jadi hanya 16 digit di ini, dan kalau dihitung desimal berarti 0 ketika 0 koma, berarti kan hanya 50. Kalau di sini enggak, dia murni setelah koma itu deretan angka berikutnya kita bisa tentukan 100, 200 gitu. Gitu. Oke. Tapi ya itulah sekalimat ketika saya lihat karakter dari software ini. Ya. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti Anda tidak layak untuk belajar ini, bukan. Gitu. Hanya sekali lagi pemakaiannya seperti itu. Oke. Mari kita coba membukanya dulu. Mudah-mudahan di antara Anda ada yang sudah install, kemudian dibuka, dan kita kenali beberapa perilaku ya, behavior-nya dulu. Dengan mengenali perilakunya, mudah-mudahan dengan cepat intuisinya dengan cepat matang juga gitu ya. Oke. Selanjutnya mungkin, modal saya begini. Ingat, ini cuman ini loh modal saya gitu ya, ketika belajar software Maple dulu tuh. Saya ingat dua hal. Ada bagian prompt-nya, jadi ada bagian untuk menginput instruksinya, ada bagian plain-nya. Oke. Dua-duanya ini sebetulnya bisa diinputkan sebuah instruksi. Kalau di sini sebutnya command ya. Command, mana command deh? Oh, nggak ada. Command dah ini. Command. Instruksi gitu. Instruksi itu apa? Ya, kalau kita ya segala bentuk yang diinputkan di sini ya itu akan menjadi command gitu, perintah. Gitu. Nah, kemudian ada aturan baru, jangan lupa nih kasih tanda titik koma kalau bentuknya di prompt ini. Ujung-ujungnya harus dikasih tanda titik koma. Itu yang nggak boleh lupa gitu. Entah kalau versi yang baru atau versi yang 18 gitu ya. Nah, tapi kalau dulu wajib tuh ada titik komanya. Kemudian untuk evaluasinya langsung enter, gampang ya. Setiap software juga saya kira ya Excel sekalipun kan dengan setelah ngetik formula langsung enter gitu. Ada lagi ALT enter kalau hasilnya ini ingin langsung sebaris gitu. Oke. Ada lagi kalau ini kalau yang ini berarti ya untuk melihat untuk menggeserkan ke placeholder berikutnya, misalkan dalam bentuk pecahan gitu ya, ada pembilang dan pembagi gitu kan, digeserkan ke bawah atau apa seterusnya lah. Kemudian istimewanya di sini complete symbol atau comment ini biasanya kalau Anda hanya beberapa karakter dituliskan, nanti akan muncul rekomendasinya. Kalau kita ingin menuliskan integral misalkan, INT dengan ngetik I saja itu sudah ada rekomendasi. Anda sebetulnya mau ngetik apa? Integral gitu ya, atau apa gitu, dikasih tahu. Kemudian navigasi placeholder, oke, saya lewat dulu. Nah, jangan lupa di sini ada proses assignment. Artinya pemberian nama entah itu variabel, konstanta gitu ya. Yang jelas ada proses assignment. Assignment itu penugasan lah. Misalkan X sama dengan apa gitu ya. Nah, kalau dimisalkan begini berarti A ini ada variabel A, isinya adalah B. Gitu. Jadi penugasan. Jadi nanti A ini berisi B gitu. Terus kalau mau nulis fungsi, kalau biasanya f dalam kurung X gitu ya, ini diganti dengan f(2) sama dengan X. Gitu. Kemudian kalau isi dari fungsinya apa, biasanya pakai sama dengan, ini pakai panah gitu ya. Seakan-akan ini panah padahal bukan ya. Ada strip, kemudian tanda lebih dari gitu ya. Nah, gitu. Tanda lebih dari. Dan ini isi dari fungsinya. Nah, fungsi kuadrat kebetulan ya. Kemudian kalau bentuknya persamaan, pastinya begini. Bedakan antara penugasan dengan persamaan. Oke. Kalau ini berarti sekali lagi ini kalau untuk membuat variabel namanya pasti begini.
Nama variabel terserah mau pakai apa, yang jelas cara nulisnya harus pakai titik 2 dulu. Tapi kalau persamaan, nah equation, tulisnya begini. Ini. Kalau persamaan ini pasti kaitannya nanti dengan apa? Turunan gitu ya, integral gitu. Pasti bentuknya ke sini, gitu ya. Oke. Sip. Saya dengan modal ini saja sebetulnya udah ya pede gitu ya. Pakai Maple tuh pede gitu. Hanya dengan tahu modal seperti ini. Oke. Sisanya itu sudah nampak di sana, gitu ya, di Maple. Baik. Saya coba buka Maple-nya sekarang. Mudah-mudahan benar. Oke. Ya. Ups. Kok jadi kecil ya? Oke. Ya. Mudah-mudahan menunya kebaca ya. Mudah-mudahan menunya kebaca gitu. Oke. Mudah-mudahan ini kebaca ya. Oke. Tulisan-tulisan ini. Baik, inilah tampilan Maple versi 18. Sebelumnya tidak selengkap ini. Dan Anda perlu tahu nih di bawah. Perhatikan ujung kanan bawah di sini. Di sana selalu tertuliskan kalau misalkan ini memorinya udah melebihi dari kapasitas punya Anda, ini akan terjadi hang biasanya. Dan ini bukan jadi 4,18 M ini adalah nanti kalau memori komputer saya 4 GB, setelah 4 GB pasti nge-hang. Enggak, itu setelah dikurangi dulu dengan sistem. Kalau di Windows biasanya kan ada yang namanya apa? Kalau di task manager saya tuliskan begini. Ini perlu paham ya. Saya kasih tahu dulu. Oke, bentar. Saya tambahkan dulu dengan task manager-nya. Nah, perhatikan di task manager-nya. Ini saya ceritanya kan sedang buka yang namanya ini ya, yang namanya Maple nih. Prosesnya ada berapa banyak coba? Maple sendiri 137 MB ini ya. Banyakan di Google Chrome. Zoom-nya sendiri 250. Memori ini memori. Dari 16 sih kalau saya ya, dari 16. Maple-nya 139, setengah dari Zoom dapatnya. Tapi saya kira setiap komputer sama. Pakainya itu, ini belum dipakai ya, belum dipakai untuk menghitung. Apalagi kalau sheet-nya nanti di Maple agak banyak, sheet 2, sheet 3 gitu ya, agak banyak gitu. Nah, balik lagi ke sini. Oke. Ini belum apa-apa saja, memori saya sudah 50%. Jadi saya punya cadangan di sini, kisaran 8 gigaan lagi, atau 7 gigaan lagi lah mentoknya ya. Lagi saya maksimalkan ini, gitu. Memaksimalkan Maple. Nah, Anda juga sama kalau mau ngitung ya gitu aja sebetulnya. Jadi si Maple ini nanti kira-kira mentoknya di mana nih mentoknya gitu kan. Anda baca aja di sudut kanan bawah. Nah, perhatikan kalau suatu saat ngehang, perhatikan, oh berarti mentoknya itu. Ini baru 4 itu karena memang belum digunakan apa-apa. Dia akan naik dari bulannya. Baik, saya fokus ke Maple-nya sekarang. Iya. Ya. Baik, dari sini kira-kira harus apa, Pak? Ya, bagi yang belum tahu tinggal new dokumen aja ya, new dokumen kayak gini. Nanti kan tampilannya kayak tadi ya. Nah, diapain gitu. Ya, view-nya bisa dinaikkan enggak ya? Coba. Atau cukup dengan ini? Ini. Oh, enggak. View-nya mentok kayak gini kayaknya. Oke, jadi sekebacanya gitu ya. Jadi misalkan X tambah 2, 2 gini kan.
Oke lah. Mudah-mudahan ini masih jelas ya. Mudah-mudahan masih jelas. Oke. Itu satu. Pak, kalau saya pilih yang boleh nggak? Misalkan kalkulus, Pak. Nah, yang terkenal kan gitu. Kalkulus, Pak. Ya boleh aja. In place of Newton. Jadi yang lain itu kan bentukan apa? Program yang biasanya diselesaikan di kalkulus gitu ya. Kalau saya pilih kalkulus berarti program bentukan yang adanya di kalkulus. Misalkan kalkulus saya coba buka lagi. Nah, dalamnya apa nih? Exploring. Nah, kalau mau iseng-iseng kayak gini gitu. Ini namanya mengeksplor. Tapi dengan seperti ini Anda belajar Maple, belajar banyak hal dari Maple ya. Gitu. Ini dari tutornya berarti ya. Oke, saya lewat dulu. Baik. Tesnya dari blank aja supaya bentuk kira beginilah kalau dari blank ya. Oke. Nah, lebih dalamnya lagi biasanya ini kan dipakai untuk report ya, laporan untuk teknik sipil, misalnya teknik elektro. Mereka tuh membuat hal-hal seperti ini, contohkan. Nah, ada bagian teksnya, teks. Perhatikan di sini ada bagian teksnya. Saya mengetikkan teks di sini. Kemudian bagian teksnya, tapi dibuatkan heading gitu ya, sama seperti ini. Ada bagian untuk menghitungnya. Nah, kalau Anda belajar menggunakan worksheet atau membuat lembar kerja dari Maple, biasanya begini ya, ada keterangannya, kemudian diberikan ya, latihannya seperti apa, ya. Ya, anggaplah sejenis apa ya, bahan ajar lah kayak gitu ya, bahan ajar. Cuma memang ini sangat dimudahkan, lucu gitu kan bikin bahan ajar kayak gini gitu. Ya orang tinggal klik enter aja kan langsung keluar hasilnya gitu kan. Ya, aja hasilnya gitu kan. Agak lucu sih gitu, bahan ajar kayak gitu. Tapi memang peruntukannya begitu. Jadi yang jelas ada bagian untuk operasi hitungnya, ada bagian yang sekedar memberikan keterangan gitu. Dan ini kebetulan diberikan keleluasan ya, heading 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ada bagian teksnya dan seterusnya. Nah, ini Anda tinggal tukar teks 2, oke, di antara 2 itu. Nah, lucunya lagi, bagi saya gitu kan, hebatnya lagi lah. Nah, Maple ini bukan sekedar persamaan, ya. Jadi ini bedanya yang tadi ya, pegang Alt Enter, hasilnya langsung satu baris gitu. Itu maksud dari one line display. Ya. Nah, di Maple ini ada menu panel ya, mana memberikan keleluasaan. Nah, Anda mau bentukan seperti apa di dalamnya? Dan menurunkan gitu ya, tinggal bahasa Inggrisnya aja di asal lagi nanti. Kemudian simplify, assuming integer. Nah, kalau diasumsikan bilangan bulat dan negatif gitu kan. Ini bahasanya kalkulasi. Apa yang mau dipecahkan bagian X-nya, berapa sebetulnya? Nah, ini konteks menu ini dibuat berdasarkan pengalaman penyusun Maple supaya memudahkan intinya ya. Oke. Bahkan bukan sekedar teks saja, tapi ada bagian ini gitu. Saya contohkan 2 dimensi. Lah hasil dari X tambah 2 tambah 5 kurang 2 sama dengan X tambah 3. Ini dimensi yang 3 dimensi tinggal plot 3D X dan Y.
Oke, semudah itu. Ya, gitu ya. Sekali lagi, karena ini memang software-nya untuk para engineer, jadi ya jangan heran mereka kasih kemudahan seperti ini. Itu hanya untuk menggambarkan. Dan Anda bisa coba nanti untuk kalkulus berapa tuh yang ada itu teh, kalkulus 2 atau 3 tuh, yang pertama pengenalan itu langsung ke bola gitu ya. Kemudian apalagi yang kayak mangkuk gitu ya. Anda bisa cek gitu. Kalau mau buat itu langsung aja klik kanan, kemudian plot dan plot 3D. Pilih X, Y, Z. Oke, semudah itu. Ya. Dan dengan mudahnya kita bisa apa? Kalau tadi niatannya ingin membuat soal dengan bermacam versi, ya kita tinggal buat kayak gini misalnya, 10 tambah X tambah 5. Kalau kita tekan, sederhanakan jadi 10 X tambah 3. Kalau kita buat solve for X, obtain, nah, X sama dengan sekian, langsung ketahuan tuh. Tanpa harus bolak-balik bolak-balik rumus ya, kalau istilah kita mungkin seperti itu. Isolate ini terhadap X, nah X-nya sendiri di mereka hitung ada X-nya ini sama dengan ini ya. Oke, bahkan sekarang versinya sudah ada ini konteks menunya. Tinggal disorot aja langsung keluar gitu versinya seperti apa. Yo, ini sudah makin dipercanggih lagi Maple-nya. Dan bukan hanya ini, termasuk bagian scene 2X misalkan. Ini namanya pop-up. Jadi setelah disorot, kita akan punya apa namanya? Ini harus pakai dulu scene 2X misalkan gitu ya. Nah, sorot. Nah, ketika disorot begini, ini suka ada ininya. Apakah kita akan jalan ke identitas trigonometrinya? Itu langsung ketahuan gitu. Tinggal dipilih saja ini. Ya, semudah ini. Jadi kalau maksud soalnya kemana, ya tinggal arahkan saja. Misalkan saya mau pilih 1 per cos 2x. Oke, jadi sin 2x ini sama dengan 1 per tekan 2x gitu. Atau mau diarahkan seperti tadi juga boleh. Salah. Diarahkan lagi untuk yang satu baris misalkan. Ini boleh. 2 kali sinus kali kosinus. Gitu. Oke. Nah, baik. Maksud dari bervariasinya soal ini kita bisa ganti ini hasilnya kan triple juga tuh. Nah, kita buat ada nggak ini triple? Oh, masuk. Ubahlah dia kalau triple bentuknya jadi seperti ini. Ya. Oke. Saya baru nemu ini di 11 tuh. Baru nemu seperti ini. Jadi tinggal hasilnya disorot saja, kemudian tunggu sampai pop-up-nya keluar. Nah, khusus untuk trigonometri dan begini. Itu. Mau di-expand, silahkan. Kan ada ya di kalkulus jabarkan gitu ya. Kalau menurut versi soalnya kan gitu, jabarkan. Ya sudah, ini hasil dari jabarannya gitu ya. Nah, oke. Itu beberapa fasilitas yang nambah gitu ya. Atau boleh saya share dulu yang saya temukan di sini. Saya nambahkan dulu share screen-nya ya. Nah, tadi itu. Ini, salah. Satu view, bukan. Satu, dua, bukan. Nah, tadi yang diberikan, saya coba sharekan dulu. Ya, saya coba share dulu di grup.
di Zoom-nya. Coba Zoom-nya mana chat-nya. Ya nanti sama bisa ya nama-nama dari ininya. Ini slide-nya. Slide-nya. Oke. Kemudian bingung dengan slide ini. Saya coba sharekan ini masing-masing. Di chat-nya juga ya. Nah, ini guide untuk guide yang bisa dipakai untuk latihan worksheet dari poll-nya gitu. Oke, itu chatnya. Baik. Saya coba lanjutkan dulu. Saya coba lagi ya. Nah, ini fundamentalnya. Ini yang saya ceritakan tadi di Apple-nya. Kemudian saya fokus di sini dulu lah. Di ini. Kemudian kalau yang ini nah, bagaimana solving different. Ini turunan, ini integral gitu ya. Bagaimana membuat animasi. Oke. Kita buka bagian solving-nya. Nah, ini Anda dapat berlatih dengan cara seperti ini kalau di Maple tuh, ya. Nah, perhatikan caranya. Kita punya variabel P, ya, titik 2 sama dengan, berarti membuat variabel P diisi dengan, nah, kalau langsung ada istilah apa, ini panah berarti ini fungsi. Px, ya gitu bacanya gitu, P dalam kurung X, dan seterusnya. Ini persamaan kuadrat. Hasil akhirnya begini ya, seterusnya. Kita bisa gunakan kata kunci tertentu, misalkan solve, gitu ya, atau evaluate, ya. Nah, ini bergantung dari bagaimana sifat pelatihannya, ya. Oke. Nah, oh ya, yang paling penting ini juga nih. Nah, ini ada tanda persen di sini. Tanda persen ini menunjukkan operator atau hasil kalkulasi terakhir. Jadi kalau Anda baca kalau Anda baca di worksheet-nya itu ada tanda persen, berarti ini maksudnya gitu kan, hasil operasi terakhir yang akan kita apakan gitu. Kalau ini kan baru solve aja ya, solve X. Kemudian dievaluasi, eval F, jadi tidak menggunakan tidak menggunakan hasil berupa akar, tapi inginnya berupa bilangan rasional gitu ya, maka gunakan eval F gitu. Oke. Atau mau langsung pakai F-solve juga boleh gitu ya. Macam-macam lah ya ketika Anda belajar untuk beradaptasi di software ini. Oke, tuh perhatikan ini dasarnya tidak pernah jauh-jauh dari kata kunci solve, eval F, F-solve kalau misalkan berarti F ini hasilnya jika ingin bilangan rasional, tidak dalam bentuk oh yang sinus ya, sinus berapa gitu kan, setengah ada sinus berapa 30 ya, setengah akar 3 gitu. Nah kalau hasilnya mau tidak dalam bentuk akar, nah berarti harus pakai F gitu. Oke, kita punya 3 kata kunci. Pakai ini berarti F berarti hasilnya adalah itu ya, rasional. Nanti dikenalkan juga dengan solving dan grafik ya. Ya kalau pakai formula kan gini loh. Kalau pakai kata kunci ya kayak gini, pakai plot, kurung buka, nama fungsinya, dan hasilnya keluar. Tapi saya kira lebih mudah klik kanan. Nah, berhubung kita punya mouse-nya. Kalau zaman dulu belajarnya kayak gini, supaya supaya belajar menghafal fungsi. Tapi melihat lagi ke
contoh yang tadi saya berikan di sini, ternyata di mapelnya sendiri walaupun saya gunakan klik kanan tadi ya, klik kanan apa gitu ya, hasilnya pun keluar gitu. Oh ini tuh hasil dari expand. Jadi penjabaran dari Cynthia X itu ini. Gitu. Dibuatkan gitu, bukan hanya sekedar solve apa gitu. Ya. Oke, kalau yang di atas kan solve nih, isolate. Ya. Gimana kalau bentuknya solve? Kita cek. Ini, solve, solve, solve. Hilang. Oh ada di sini. Sorry. Solve aja. Ah, berarti bentuknya ya himpunan ya. Oke. Himpunan. Ya. Oke, manapun yang menarik sebetulnya. Ini, adakah yang paling saya sukai di sini? Ada di menu Tools, kemudian Tutor kalau nggak salah. Nah ini, Tools, Tutor. Nah, Anda pilih apa nih? Ini kan, tema-tema dari apa? Saya coba yang ini aja lah, yang paling gampang itu limit lah ya, limit nih, limit method. Jadi kalkulus single variable ada limit misalnya. Nah, di RAM-nya juga ya, banyak yang tersisa tadi, cepat gitu keluarnya. Oke, nah sekarang ada jadi satu tantangan lagi begini. Perhatikan di area ini, function, oke, ini ternyata tidak ditulis seperti bentuk pecahan, akar gitu ya. Di sini enggak. Sehingga yang hasilnya itu tidak akan menjadi ambigu gitu. Oke. Jadi bagaimana caranya membuat equation dalam satu baris? Itu kalau di Excel dipakai sebetulnya. Kan nggak ada tuh di Excel ceritanya kita mau bentuk pecahan 1/2 misalkan. Sama dengan 1/2. Tetap aja kita menulisnya dengan cara satu baris. Ini juga sama. Ngaruh ya. Oke. Nah, saya simpan dulu ini, nanti saya jelaskan. Jadi ketika kita menuliskan ini, ya function ini di sini, ya, mendekati apa gitu ya. Nah, kalau ini kan bahasanya gitu, variabel x, ketika x mendekati 0, berapakah fungsinya ini gitu ya. Nah, dengan tutor ini ya tinggal klik start aja dan hasilnya pun akan mulai di ini diproses. Gitu ya. Perhatikan tuh ini. Ini naik jadi 21. Naik jadi 21 ya. Oke. Lama banget nih ngitungnya. Oh iya, next step, next step, next step, next step, next step, dan seterusnya. Nah, itu. Kalau di ini tinggal, kalau bingung tinggal ini aja, start dan all step. Ini keluar semua. Gitu. Dan bukan hanya ini ya, jadi Anda bisa coba kemudian. Anda nanti bisa coba yang bentukan lain, boleh integral misalnya, integration method, atau yang seru nih, sedikit seru itu di bagian ini. Kalkulus vektor. Oke. Slope, bukan. Dulu tuh di algebra linear Gauss-Jordan elimination. Gitu ya. Bagi yang belum tahu, tuh. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Unik ya?
Nah, ini kan tinggal diisi aja sebetulnya ya. Nah, kalau butuh edit saja matriksnya, tinggal display kalau sudah, close. Nah, setelah diedit matriksnya, apa yang terjadi? Ya, tinggal all step aja, selesai. Oh, tidak perlu pakai B sekian ditambah B berapa gitu, nggak perlu. Semudah ini loh ya, semudah ini. Jadi ya, satu berapa gitu. Anda kalau dicek ya, kalau nggak percaya cek aja gitu. Nah, ini dulu tuh apa tuh? Operasi baris elementer. Kalau nggak salah kayak namanya gitu. Hasilnya kan begini. Nah, dengan sorry. Oh, ini mah udah jadi ya. Close aja. Oke, fasilitas namanya tutor dan di dalamnya ada tombol all step. Ini sangat memudahkan. Klik inverse, all step aja langsung selesai gitu. Nyari inverse tuh. Tinggal copy saja ditulis gitu ya. Selesai. Nah, makanya karena karakter dari Maple-nya untuk anak SMA, karena ada fasilitas tutornya. Dan kalau tidak salah, tutornya ini bukan hanya di fasilitas tool-nya ini, tapi juga bisa di-load lewat ini, pakai tutor apa ya. Tutor atau apa ya, saya lupa lagi. Tapi jelas bisa dipanggil lewat itu. Gitu. Oke. Nah, saya ingin kembali dulu ke sini. Ini kalau fasilitas saya kira tinggal dibaca di bagian worksheet-nya. Oke. Saya ingin Anda paham dulu dengan cara input dan ini biasanya terpakai termasuk di Word ya. Saya buka Word-nya dulu coba. Kemudian saya coba share screen Word-nya juga. Apps. Nah, gini. Oke. Saya buang dulu, kemudian question, mudah-mudahan ini terlihat. Nah, yups, gede banget ya. Oke, perhatikan. Oke, type equation ya. Nah, jadi misalkan 1/2 ditambah 1/3 sama dengan, gitu ya. Nah, atau misalkan gini, Anda mungkin pernah ini ya, X untuk 1,2 sama dengan, nah, ini untuk persamaan kuadrat nih ya. Nah, akar dari, kalau misalnya gitu ya, akar dari dulu, kemudian akar dari SQRT, kemudian masukkan ke sini B kuadrat, min 4AC per 2A, saya lupa lagi nih. Benar ya? Pecahan kuadrat kayak gitu. Oh, ini plus minus ya? Kalau nggak salah gitu, tulisnya plus minus ya. Nah, ada tulisan kayak gini. Ya. Oke lah, ini contoh persamaan gitu. Kalau di Microsoft Word, kita ngetik kan kayak gini gitu. Jadi tiba-tiba saja ininya berubah gitu kan. Padahal aslinya yang harus kita ketikkan di software-software matematik itu bentuknya adalah ini. Sorry. Linear. Nah, bentuk begini. Gitu. Jadi ada versi profesionalnya kalau di equation ya, profesionalnya, dan ada satu lagi bentuknya bentuk linear. Atau saya kopas dulu ya. Nah, ada bisa dicek di sini nggak atau di sini? Oh enggak.
Yang jelas ada versi linearnya. Nah, ini yang sebetulnya dipakai di setiap software matematika manapun. Jadi kalau untuk menyatakan A per B gitu ya, nah ini menggunakannya di sini. Saya kembalikan lagi ke ini, ke Maple. Oke. Di Maple ada aturan seperti ini. Saya nggak tahu kalau di Anda apakah memang terlalu kecil, karena di Maple, sebentar. Bisa di slideshow kegedeannya. Oke. Atau hurufnya saya besarkan ya. 64. Wow. 66, oke boleh. Nah, gini. Saya lebih suka mode prompt karena lebih besar biasanya ya. Oke. Di Maple ini diceritakan bahwa mereka tuh menggunakan operator matematika tambah kurang kalinya di sini. Nah, saya ngetiknya bintang lah, tapi keluarnya kali ya. Jadi di sini kalau dibuatnya teks ini ditambah kurang kali bagi. Kurangnya salah ya. Gini. Nah, ketika dimasuk mode prompt, maka dia akan berubah menjadi detik dan bar. Ini secara otomatis bawahnya seperti itu. Kan? Sehingga, nah, ada perbedaan ini. Jadi kalau penambahan 4 tambah 5, saya rasa nggak ada masalah karena memang linear ya. Sama-sama linear seperti tadi di Microsoft Word. Tapi ketika ini berubah menjadi, misalkan, saya ingin tambahkan 4 tambah X per 5. Kalau salah ngetik kan gitu ya. Harusnya 4 tambah X-nya di atas gitu. Menjadi 9. Maka harus paham bahwa ini harus ada prioritas operasi. 5. Nggak apa-apa ujungnya begitu juga nggak apa-apa. Yang jelas ketika di enter, dia akan dengan mudahnya dibuat simplifying. Dan lagi-lagi ketika disorot, keluar pop-up gitu ya. Unik banget. Oke. Bagaimana kalau bentuk yang lain, Pak? Selain pakai ini, misalkan ya. Nah, ada yang sering dipertanyakan dulu tuh ketika bentuknya kali, Pak. Misalkan ya, 3. Kalau saya nulis 3X sama nggak hasilnya dengan 3 kali X, Pak? Jadi ya, 3 bintang X. Sama saja gitu ya, mau pilih apapun sama. Tapi yang mudah ini aja lah. Kan dia secara otomatis bisa mendeteksi mana variabel, mana koefisien, ya, jadi tidak perlu khawatir. Tuh. Kalau persamaan kuadratnya gimana Pak? Misalkan X, pangkatnya pakai apa Pak? Pangkatnya ternyata pakai karet. Karet itu yang mana? Karet itu berarti yang ini. Nah ini, karet ini. 6 karet. Ya, pasti tahu lah. Sehingga X kuadrat, ya, kurangi 2X, kurang tambah 1, misalkan. Ya. Oke. Nah, bentuknya jadi seperti itu. Kalau bentuknya pecahan gimana Pak? Misalkan 2/3, ya langsung. Nggak masalah. Nah, inilah kemudahan dari Maple ketika beberapa bagian mau divariasikan. Ini bahkan pangkatnya kan bisa kita variasikan juga. Gitu. Oke? Nah, yang penting itu ingin saya sampaikan. Jadi ketika berurusan cara inputnya, jangan sampai jadi ambigu kayak tadi. Niatnya seperti ini, ya, mengeluarkan ini, tapi salah gitu kan. Di 4 tambah, malah jadi X per 5 yang jadi pecahannya, 4-nya nggak ikut gitu. Karena tidak paham dengan proses kurung ini.
Tapi tidak perlu khawatir ketika salah, ternyata kan bisa dikurangi ya, bisa diulangi itu. 4 tambah X per 5 tambah, nah ini, salah, ya sudah. Untungnya kan komputer punya fasilitas apa namanya, copy paste ya, masukkan ke untungnya, gitu. Oke, tapi kalau dari awal hati-hati pakai kurung dulu ya, supaya langsung otomatis diputar. Gitu. Nah, mengenai yang lainnya gimana? Lainnya, saya bisa contohkan, panggil dengan beberapa kode, misalkan SQRT, kurung buka, dia untuk square root atau akar gitu. SQ. Nah, tadi dikenal dengan apa? Menu tambahan ya, menu tambahan. Jadi SQ. Nah, saya mau pakai tampilan akar yang sebenarnya, boleh silahkan. Jadi SQRT, nah langsung keluar akar tuh, tinggal dipilih. Boleh S dulu, kemudian CTRL spasi, nah nanti dikasih tahu mau S yang mana yang dimaksud. Atau kalau kurang banyak SQR, nah jadi pasti SQRT nih dapat. Jadi CTRL spasi tadi sudah dibicarakan tuh. Tinggal enter saja. Nah, sorry, ulangi lagi. SQR, CTRL spasi, nah tab, nah gitu. Tinggal masukin B kuadrat, pangkat 2. Kemudian hati-hati juga dengan placeholder, ini yang dimaksud dengan placeholdernya, di manakah proses kedipnya. Kalau kedipnya di luar, berarti hasilnya begini. AC, kan? Kalau kedipnya masih di dalam, berarti penambahnya di dalam. Nah, ini yang kadang-kadang salah input disebutnya ya. Nah, jangan sampai ini terjadi. Oke. Nah, sisanya bagaimana? Karena saya yakin ini segudang fitur kan ada di sini ya. Oh, Anda mau nulis apa di sini? Sebetulnya sudah ada template-nya dan tinggal pakai apa gitu kan. Banyak banget. Makanya saya bilang dari awal, Maple ini kalau dibicarakan hanya 90 menit, paling ngomong apa gitu ya. Nah, tapi gambaran seperti tadi, Anda bisa masing-masing bisa menyesuaikan ya, beradaptasi. Sebetulnya apa yang Anda butuhkan gitu. Ya. Kurang apa lagi coba? Ketika Maple-nya sudah dibuka, kemudian contoh-contoh sudah disediakan di internet, tinggal baca dong ya. Solusinya kan gitu. Nah, kalau ada permasalahan yang lebih serius lagi, nah, baru masuk ke tahap lanjutan gitu ya, lanjutan. Saya kira kalau masalah-masalah tentang persoalan biasa untuk permasalahan menyelesaikan soal yang kayak tadi ya, kalkulus gitu ya. Kalau selama ada fasilitasnya ya jalan-jalan aja nggak masalah. Kalau sudah masuk ke ranah yang lebih kompleks lagi, sudah diintegralkan, kita coba turunkan lagi gitu ya. Lipat 2 gimana gitu. Nah, itu baru kasih campuran gitu. Karena memang tadi kan diceritakan bahwa ini berbicara tentang objek dan bagaimana cara memanipulasi objek matematika ini. Itu Maple ya. Gitu. Jadi seperti itu, Ibu MC ya. Seperti itu dulu untuk Maple. Memang banyak yang diceritakan sebab untuk tutorialnya sendiri lengkap, lebih lengkapnya bisa dilihat di yang 4 yang tadi lah ya. Selama itu memenuhi kebutuhan, saya itu saja sudah cukup gitu. Nah, kalau berbicara kalau yang saat ini ingin saya sampaikan sebetulnya bagaimana kita menyesuaikan diri dengan yang namanya software matematika supaya daya intuisinya lebih matang lagi. Oke. Baik,
Saya kira seperti itu dulu ya, Ibu MC, silakan dilanjut dulu. Oke, baik. Terima Bapak ya mengenai pengantar mungkin ya untuk mapel ini tidak semuanya akan terbahas mungkin ya Bapak dari yang bisa disampaikan oleh Bapak tadi. Barangkali ada yang ingin didiskusikan seputar software matematik, silakan. Oh iya nih, gimana nih dari para peserta? Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Panitia terlalu berani ya ambil Maple ini. Wah. Terlalu berani ngambil Maple nih. Ya. Sambil nunggu barangkali saya coba trigger seperti ini. Ketika saya tanya di beberapa event ya bersama guru-guru matematika gitu, apa yang paling sulit di mereka nggak bilang bahwa mereka harus pakai Maple gitu ya, harus pakai GeoGebra, enggak, bukan. Tapi ketika menyiapkan bahan ajar, itu fokusnya. Mereka fokus ke bagaimana menyiapkan bahan ajar. Yang sulit itu cuma 2, Pak, katanya. Yang satu, cara menulis equation. Sederhana loh. Yang satu, cara menulis equation. Dan yang kedua, cara menyimulasikan. Apa itu? Ya, sejenis inilah. Kita mau gambar segitiga, bagaimana tampak jika sisi alasnya di bawah. Oke, bagaimana kalau yang kita sebut alas itu menjadi miring? Itu kan untuk mengecil siswa. Luas alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi kan kita nyebutnya gitu ya. Bagaimana kita nyebut tingginya ketika alasnya itu? Nah itu cara menyimulasikannya Pak gimana gitu supaya gambar itu proporsional. Itu baru gambar temanya yang 2 dimensi. Bagaimana kalau yang 3 dimensi Pak? Nah, tema 3 dimensi itu jelas harus ini ya. Kita punya unsur bukan hanya unsur kedalaman gitu. Sehingga di balok sendiri kan ada panjang, lebar dan tinggi gitu. Nah, itu kalau di komputer pasangannya jadi lebar, tinggi, dan kedalaman. Gitu ya. Lebar, tinggi, dan kedalaman gitu. Jadi yang menjorok ke arah kita kan, keluar ke dalam gitu. Nah, itu sebetulnya 2 hal yang menjadi sorotan ketika guru matematika ditantang untuk membuat bahan ajar di komputer gitu. Dan mengenai kalau anak kalau seumuran Anda kan ini tidak menjadi masalah sebab gambar bisa, kemudian menulis equation juga bisa. Hanya saya kira tidak akan ada kendala ketika diperkenalkan dengan software matematika apapun, termasuk Maple. Hanya lagi-lagi pembiasaannya seperti apa. Anda kalau terbiasa dengan kalkulus, maka ya sudah, Maple itu jadi makanan sehari-hari, mudah banget gitu ya, bikin soal-soal kalkulus. Gitu. Dulu pernah ada cerita eh, lomba cepat tepat nih, ya, bikin soal gitu. Saya sudah sodorkan saja. Kalau lomba cepat tepat, coba bikin ini, bikin saja soalnya, kemudian verifikasi melalui ini. Gitu. Benar nggak? Gitu ya. Nah, benar nggak hasilnya? Gitu. Minimal gitu aja. Benar nggak hasilnya? Kemudian buatkan variasi supaya lebih rumit, misalnya entah itu bagian mana sebelum fungsi diapakan dulu, dicampur dengan ataupun di blend ya, di blend dengan dengan pokok bahasan apa, sehingga kasusnya terasa lebih rumit. Tapi lagi-lagi percobaannya kembalikan lagi ke Maple. Gitu. Oke. Dulu sempat diajarkan begitu gitu di Himaptika itu. Akhirnya sampai sekarang kan serasa terbudaya gitu ya, bahwa Maple ini seakan-akan ya wajib dipelajari gitu. Ya gitu. Padahal tidak seperti itu. Maple-nya sendiri kan tidak gratis loh ya.
Kita pakainya kebanyakan yang ilegal gitu ya, yang pakai crack-nya gitu kan. Nah, sebetulnya selain Maple kan masih ada nih software-software yang lain sesuai dengan peruntukannya, itu masih masih bisa dipakai saya kira dan layak dipakai gitu. Cuma yang paling ini Maple gitu. Hanya ya bagi saya kekurangannya komputer-komputer yang seadanya dan terasa sulit menggunakan Maple. Kadang tidak kebuka karena keburu macet gitu ya. Harus nutup dulu semuanya gitu kan, baru bisa dibuka tuh si Maple-nya. Ada yang seperti itu. Makanya tidak saya sarankan untuk apa prioritas belajar di sana. Gitu. Kalau dulu itu seperti itu. Oke, bagaimana? Mungkin karena dari para peserta yang lain belum ada yang ingin bertanya. Izin saya untuk bertanya mungkin ya mengenai tadi apa yang disampaikan gitu. Saya tertarik dengan yang tadi Bapak bilang bahwa sebelum ketika kita mau mempelajari suatu software ya, software entah itu khususnya dalam software matematika ini, tadi itu kan ada bagaimana cara kita untuk memahami inputnya terlebih dahulu. Nah, berarti kalau ini berpendapat mungkin ya Bapak sedikit berpendapat. Ketika kita mencari tahu tentang bagaimana cara inputnya itu berarti selain dari kita harus mengetahui dari bagaimana cara inputnya, kita juga harus sudah paham nih, oh kalau mau menyelesaikan persoalan kayak gini, berarti harus memasukkan input yang kayak gini. Jadi pada intinya yang Bapak bilang itu adalah bagaimana cara kita bisa paham untuk memasukkan atau input dari apa yang mau kita cari di software tersebut. Gitu bukan, Bapak? Ya, saya sebut itu sebagai perilaku ya, behavior. Jadi termasuk yang saya kenalkan tadi, bagaimana operasi ini, cara nginputnya bagaimana, cara seperti apa. Itu yang kita pelajari adalah behavior-nya. Dan kita mencoba untuk beradaptasi di software itu. Gitu. Nah, itu juga berlaku bukan hanya di Maple ya, jadi semuanya. Jadi terus terang, selama ini saya cuma bermodalkan itu, mempelajari perilaku dari software-nya, karena ya, saya sadar bahwa itu bukan bukan apa bukan buatan saya dan mungkin bukan buatan orang Indonesia juga gitu ya. Sehingga ya karena beda pemikiran tersebut, jadinya saya kan harus menyesuaikan gitu. Kita itu harus menyesuaikan dengan gayanya ini. Kebetulan yang kita bicarakan Maple, maka kita harus menyesuaikan diri dengan gayanya Maple. Itu dulu yang harus diperhatikan. Makanya yang tercepat itu bukan versi saya ya, bukan belajar dari video, bukan sebetulnya. Tapi belajarnya dari dokumentasi seperti tadi. Belajarnya dari worksheet gitu. Nah, kebetulan kalau ada yang dapat diambil dari sana, misalkan kita yang tadi Gauss Jordan gimana ya? Saya juga kan nemu Gauss Jordan tiba-tiba gitu kan. Ternyata di itu ada gitu. Nah, ujung-ujungnya ya intinya sih kisah ya. Jadi kita menyesuaikan diri beradaptasi dengan lingkungannya Apple. Gitu. Karena kalau sudah lagi, karena memang oke, oke sih seperti itu. Baik, Bapak, Ya. terima kasih. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15 ya, Pak. Nah, mungkin kesimpulan pembelajaran Maple sistem aljabar komputer artinya memiliki kemampuan untuk menangani objek-objek matematika seperti fungsi, grafik, plus dan lain sebagainya. Selain itu, ia juga mampu melakukan operasi canggih pada objek-objek matematika ini. Nah, dan yang paling penting untuk dalam matematika sendiri, bagaimana cara kita paham apakah supaya luar biasa. Kita ada kenangan dari kami, dari Panitia Kajian Software 2022, yaitu sertifikat sebagai pemateri. Nah, operator boleh dibantu untuk penayangan dari sertifikat. Dan mohon izin Bapak untuk ini kami izin mendokumentasikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih ya.
Ya, Bapak, terima kasih kembali. Kita dokumentasi terlebih dahulu ya, teman-teman. Boleh sambil on cam yang lainnya? Oke. Kita hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 2. Oke. Baik, Bapak, terima kasih sekali lagi untuk telah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri di kegiatan kajian software 2022. Ya, terima kasih untuk undangannya ya. Nah, teman-teman, karena untuk sesi penyampaian materi sudah selesai, untuk selanjutnya ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Yasa Jamaluddin. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Astagfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'in fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Muhammad Yasa Jamaluddin yang sudah memimpin untuk doa. Nah, teman-teman, sebelum ditutup, kepada seluruh peserta bisa untuk mengisi presensi akhir dan juga kuesioner dengan mengklik link yang kami kirim melalui room chat dan juga WhatsApp group. Nah, untuk link presensi ini akan kami buka hingga 1 jam ke depan. Oke, untuk kegiatan terakhir mungkin ya ada dokumentasi peserta terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang belum on cam, mari kita on cam ya dan siapkan gaya terbaik kalian. Kita slide pertama terlebih dahulu ya, boleh sambil bergaya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide kedua. Boleh 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Nah, untuk selanjutnya mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Tami Ayu Hatimah Sofari selaku MC pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin live duluan ya. Ya, Baik, Bapak, terima kasih. Sama-sama.